Shalom Bapak Ibu, hari ini kita berjumpa kembali. Kita bersuka cita di dalam keadaan apapun juga Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan kembali di dalam acara SOS ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna buat setiap anak-anak Tuhan yang sungguh berharap kepada Tuhan dan yang menaruh jalan-jalannya di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau akan menyertai, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami yang merenungkan firman Tuhan. Membukakan pikiran kami sehingga kami mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu, kita semua tahu banyak orang yang dipilih oleh Tuhan, termasuk kita, dan kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Daud juga adalah seorang yang dikasihi oleh Tuhan dan yang dipilih oleh Tuhan. Dia adalah orang yang dekat kepada Tuhan. Di dalam segala kondisi apapun juga, kasihnya kepada Tuhan selalu bertambah dan selalu dinamis. Bapak Ibu tahu bahwa dia bukan hanya hidupnya di puncak kejayaan, tetapi kondisinya dia juga ada di dalam keadaan yang rendah, serendah-rendahnya, sampai di bawah nol mungkin. Ketika hidupnya jaya, di dalam hidupnya di dalam kerajaan yang besar, dia pun masih terus menyembah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan di dalam kondisi yang rendah pun, saat itu dia dikejar-kejar oleh Saul, dia akan dibunuh, dan apapun juga yang dia alami, dia terus mencari Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan tidak pernah luntur, dan dia tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Sampai satu kali pun di dalam kondisi yang sangat bahaya, sampai satu kali dia mengambil keputusan. Dia berpura-pura menjadi seorang yang kurang waras saat itu. Dia pun saat itu dalam kondisi seperti itu. Di saat itu pun juga dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Mari kita mau belajar apa rahasia Daud sehingga dia bisa menjalani semua keadaan kehidupan yang tidak menyukakan, juga yang menyukakan. Dia tetap bisa eksis di dalam Tuhan. Ada beberapa kunci yang membuat Daud seperti demikian. Yang pertama, Daud menjadikan Tuhan adalah gembala dan dia adalah dombanya. Kita sudah tidak asing lagi di dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan selalu memenuhi kebutuhan Daud, memenuhi kebutuhan kita, dan kita domba-dombanya yang tidak berdaya ini. Domba-domba itu yang tidak bisa mengambil inisiatif sendiri, tetapi domba-domba ini yang selalu digiring oleh gembala di tempat yang baik. Gembala yang selalu membela, yaitu Yesus Kristus, yang selalu mencukupkan kebutuhan. Saya masih ingat Bapak Ibu, satu kali beberapa waktu yang lalu kami harus menyekolahkan anak-anak ke luar negeri. Kami bukan orang yang berkelebihan, yang punya deposito di bank manapun. Tidak. Saat itu hati kami merasa ciut dan kecil karena melihat kondisi kami yang tidak memungkinkan untuk membiayai anak-anak. Tetapi itu anak-anak selalu dia katakan, aku harus pergi. Tetapi Tuhan gembala yang baik itu yang selalu kami harapkan. Di situ Tuhan membuka jalan. Tuhan selalu memberikan mencukupi semua kebutuhan anak-anak. Dalam luar pikiran kami nggak bisa mencukupi, tetapi Tuhan kirimkan orang-orang yang
Bukan katanya kami yang mencari, tetapi Tuhan yang menyediakan. Itu sampai saat ini kami merasakan benar Tuhan adalah gembala yang baik. Dia yang memberikan, mencukupi semua kebutuhan kita ketika kita sebagai domba-dombanya selalu mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Seperti Daud pun, dia selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Dia katakan, Tuhanlah gembalaku yang baik. Yang kedua, Daud mengejar hubungan dengan Tuhan, selalu mengejar hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita baca di dalam Mazmur 63 ayat 2. Dikatakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikian dia gambarkan bahwa dirinya ini tidak berguna apa-apa kalau bukan Tuhan yang membuat segala sesuatu di dalam hidupnya. Dia tidak ada artinya. Karena itu dia andalkan terus Tuhan. Dia terus katakan, Tuhan, Engkaulah andalanku di saat apapun juga. Dan dia katakan, satu hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada di tempat lain. Bukankah itu saudara sudah mengetahui juga? Mari kita mau belajar juga seperti Daud, yaitu mengandalkan Tuhan, terus mengejar dimanapun Tuhan berada. Kita terus cari Tuhan, kita terus katakan, Tuhan, aku butuh Engkau, aku perlu Engkau. Dan kita tidak bisa melakukan sendiri tanpa kekuatan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama terus berjuang di dalam hidup ini tanpa mengandalkan kekuatan kita, tanpa mengandalkan orang-orang di sekeliling kita yang bisa kita andalkan. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan kecewa. Kita akan dipuaskan oleh Tuhan, dan Tuhan buktikan bahwa sungguh Dia Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara di saat kita membutuhkannya. Dan Daud tidak pernah menyembunyikan apapun yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Dia terbuka di hadapan Tuhan. Pada waktu dia mengambil istri dari orang lain, suaminya dibunuh, tetapi dia tetap katakan, aku mau tetap percaya Tuhan. Aku tetap mau kembali kepada Dia, Tuhan. Dan dia tidak pernah mau terpuruk di dalam segala keadaannya. Dia terus bangkit dan terus mengejar Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, rendah hati, berserah, taat kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 18. Mari saya bacakan Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Dikatakan di sini Daud adalah orang yang rendah hati, yang terus mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara masih ingat ya, waktu dia mengambil istri dari panglima perang tentaranya, yaitu dia adalah orang yang rendah hati. Ketika Nabi Nathan mengingatkan dia, kamu sudah bersalah bahwa kamu sudah mengambil istri orang, dia bukan dengan kekuatannya, dengan otoritasnya menghancurkan Nabi Nathan, tapi dia sungguh-sungguh saat itu dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia katakan, aku sudah bersalah Tuhan, dan dia mau kembali kepada Tuhan. Itulah sikap hati Daud yang rendah hati, yang mau mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Dia tidak sombong. Mari Bapak Ibu, kita juga belajar untuk selalu rendah hati. Mungkin ada orang-orang yang mengingatkan kita akan kesalahan kita. Jangan kita mengatakan, siapa kamu, siapa aku. Mari kita mau katakan, aku adalah ciptaan Tuhan, dan aku harus sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Tuhan. Mari, yang kedua, dia berserah kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh berserah, hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun juga dia berserah. Di dalam bahaya, di dalam keadaan yang baik pun dia serahkan kepada Tuhan. Satu kali waktu dia dikejar-kejar oleh Saul akan dibunuh. Pada waktu itu Saul membutuhkan dia.
supaya Daud untuk mengambil kecapi untuk memuji, menyembah Tuhan, supaya segala kuasa-kuasa yang meliputi Saul bisa pergi. Waktu itu pun dia berserahkan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia tidak mau menolak. Dia dipanggil dan dia datang untuk memuji Tuhan. Dan ketika itu juga iblis bekerja untuk menghancurkan dia. Dia mau dipanah oleh Saul. Tetapi Tuhan meluputkan segalanya karena Daud berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menjadi bertanggung jawab akan hidup akan hidup Daud. Dan yang ketiga, Daud adalah orang yang taat. Pada waktu Saul mengejar dia pun mencari kembali, Daud akan dibunuh. Dan waktu itu Daud bersembunyi di dalam gua Adulam. Saul pun saat itu masuk, dia tidak tahu kalau Daud ada di tempat itu. Dan waktu itulah kesempatan untuk Daud menghabisi Saul. Ketika Saul saat itu sedang tidur, dia memotong jubahnya Saul. Tetapi saat itu Daud tidak menggunakan kesempatan itu karena dia lebih taat kepada Tuhan. Dia tahu bahwa semua pembalasan hanya ada di dalam tangan Tuhan. Dia tidak mau mengambil hak Tuhan untuk membunuh Saul, orang yang diurapi Tuhan. Dia sungguh taat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, apapun yang terjadi, mungkin hari ini ada banyak orang yang menyakiti hatimu. Engkau sebenarnya punya hak untuk membalas. Tetapi mari seperti Daud, kita katakan semua pembalasan hanya di dalam tangan Tuhan. Dan semua apapun yang harus kita lakukan, kita mau taat kepada firman Tuhan, yaitu menyerahkan hidup kita. Kita mau rendah hati dan kita mau taat kepada Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menuntun hidup kita supaya kita sungguh berkenan di hati Tuhan, memenangkan hati Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Mesias datang melalui keturunan Daud. Berarti Daud sangat-sangat menyukakan hati Tuhan. Daud sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan melayakan keturunan Daud untuk menurunkan Mesias. Mari Bapak Ibu, saya tidak perpanjangkan renungan firman Tuhan ini, tetapi mari kita sungguh-sungguh merenungkan apakah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan. Apakah hidup kita sudah menyenangkan Tuhan seperti Daud di dalam kondisi apapun juga. Dia tetap memegang Tuhan dan dia tidak mau lari. Walaupun dia jauh dari Tuhan, tapi dia selalu kembali kepada Tuhan dan terus mencari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa supaya Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kita dan firman Tuhan terus bertumbuh. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar seperti Daud Tuhan. Di dalam kondisi apapun juga Tuhan. Mungkin saat ini kondisi kami juga terpuruk Tuhan seperti Daud yang sudah pernah berzina Tuhan. Apapun yang terjadi, Daud tetap kembali, tetap mengaku kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kami juga Tuhan melakukan dosa di hadapan Tuhan yang menjadi kekejian buat Tuhan. Tapi kami mau katakan, kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau rendah hati. Kami mau menyerahkan hidup kami dan kami mau taat kepada Tuhan. Supaya hati Tuhan disukakan melalui hidup kami. Kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, urapi kami, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami terus bawa Tuhan, apapun yang terjadi, inflasi ataupun apapun Tuhan, kami tetap percaya semua Tuhan yang mengendalikan negara ini Tuhan. Bawa pemimpin-pemimpin kami Tuhan untuk sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Dan hikmat-Mu itu turun buat setiap pemimpin-pemimpin kami di negara ini Tuhan. Sehingga
negara ini menjadi tenang Tuhan, apapun yang terjadi. Terima kasih, kami berdoa buat gereja kami Tuhan. Kami tetap percaya gereja ini ada di dalam tangan Tuhan. Gereja Imamat Rajani akan terus dipakai oleh Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa, dan gereja ini berdampak buat semua orang, sehingga nama Tuhan sungguh-sungguh diagungkan, dimuliakan. Kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan cuma percaya, tetapi sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap kami yang mengalami kesakitan, yang mengalami kesusahan, keputusasaan. Tuhan, berikan kami pemulihan di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus yang selalu ada menolong hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kami kuat bukan karena kekuatan kami, karena Yesus yang menjadi kekuatan gembala kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di dalam program SOS yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.